Hai teman-teman, kita akan membahas tentang kedatangan Belanda di Indonesia yang menjadi awal mula penjajahan panjang. Jadi, pada akhir tahun 1800-an, banyak orang Eropa mencari rempah-rempah karena harganya mahal banget. Nah, pedagang Belanda juga kepingin rempah-rempah dari Indonesia. Mereka pertama kali datang ke Banten, Jawa Barat. Awalnya sih, mereka cuma mau dagang. Tapi, Belanda punya niat lain, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1922, Belanda mendirikan perusahaan dagang namanya VOC. VOC ini diberi keistimewaan oleh pemerintah Belanda loh. Mereka bisa memonopoli perdagangan, membangun benteng, bahkan punya pasukan militer sendiri. Nggak lama kemudian, VOC makin kuat dan mulai ikut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. VOC pakai strategi adu domba, bikin kerajaan-kerajaan di Indonesia bertengkar. Akhirnya, kerajaan-kerajaan itu jadi lemah deh. VOC pun dengan mudah menguasai wilayah-wilayah di Indonesia. Sayangnya, pada tahun 1200-an, VOC mulai bangkrut karena banyak korupsi. Akhirnya, pemerintah Belanda membubarkan VOC pada tahun 1900. Kekuasaan VOC diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, Indonesia resmi jadi koloni Belanda selama lebih dari 350 tahun. Teman-teman, pemerintah kolonial Belanda itu punya sistem pemerintahan yang rapi banget loh. Tujuannya, supaya mereka bisa mengendalikan semua hal di Indonesia. Mereka membangun jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan. Tapi semua itu dibangun, supaya mereka gampang mengambil sumber daya alam Indonesia. Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa. Jadi petani Indonesia dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar dunia, seperti kopi, teh, tebu, dan tembakau. Rakyat Indonesia menderita banget karena sistem ini. Mereka dipaksa kerja keras tanpa dibayar dengan layak. Sistem pendidikan pada masa itu juga nggak adil. Hanya anak-anak Belanda dan beberapa anak bangsawan Indonesia yang boleh sekolah. Rakyat biasa nggak punya kesempatan untuk belajar. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga agar Belanda tetap berkuasa. Di awal tahun 1900-an, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etis. Katanya sih, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi, sebenarnya, itu cuma taktik untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia. Penjajahan Belanda telah meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bahas tentang Jepang. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Jepang, yang saat itu bersekutu dengan Jerman, ikut terlibat dalam perang tersebut. Jepang mulai menyerang negara-negara di Asia Pasifik. Tujuannya, mengambil sumber daya alam untuk perang. Pada tahun 1942, Jepang sampai di Indonesia. Saat itu, Belanda sedang lemah karena negaranya diduduki oleh Jerman. Jepang pun dengan mudah mengalahkan Belanda di Indonesia. Penjajahan Belanda berakhir. Tetapi Indonesia jatuh ke tangan penjajah baru, yaitu Jepang. Jepang datang ke Indonesia dengan janji manis. Mereka bilang akan membantu Indonesia merdeka. Tapi itu semua bohong belaka. Jepang datang ke Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memaksa rakyat Indonesia untuk kerja paksa yang disebut Romusha. Romusha itu kerja paksa membangun infrastruktur militer Jepang. Ribuan rakyat Indonesia meninggal dunia karena kerja paksa di bawah penjajahan Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia cuma 3,5 tahun. Tapi, dalam waktu yang singkat itu, Jepang sudah membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Meskipun sama-sama menjajah Indonesia, cara Belanda dan Jepang berbeda loh. Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Mereka membangun sistem penjajahan yang terstruktur dan sistematis. Sebaliknya, Jepang menjajah dalam waktu singkat dan lebih fokus mengambil sumber daya alam untuk perang. Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan petani Indonesia. Jepang, karena butuh sumber daya dan tenaga kerja dengan cepat, menerapkan sistem Romusha yang kejam. Sistem ini memaksa rakyat Indonesia bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Belanda membatasi akses pendidikan bagi rakyat Indonesia agar mereka tetap berkuasa. Jepang, meskipun menjanjikan kemajuan, tidak terlalu peduli dengan pendidikan. Fokus utama mereka tetap pada eksploitasi sumber daya dan mobilisasi rakyat untuk mendukung perang. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama penjajah, motivasi dan cara mereka mengeksploitasi Indonesia berbeda. Belanda fokus pada keuntungan jangka panjang melalui sistem penjajahan yang mapan. Sementara Jepang didorong oleh kebutuhan perang, melakukan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja secara brutal dalam waktu singkat.